Shalom pemirsa Hope Channel, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Pengudusan adalah doktrin Alkitab. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Teori-teori pengudusan yang salah juga yang timbul karena melalaikan atau menolak hukum Taurat ilahi, tampak menonjol dalam gerakan keagamaan sehari-hari. Teori-teori ini salah dalam doktrin dan berbahaya dalam akibat praktik sehari-hari. Dan fakta bahwa teori-teori ini mendapat perhatian umum adalah sangat penting agar semua mempunyai pengertian yang jelas tentang apa yang diajarkan Alkitab mengenai pengudusan ini. Pengudusan yang benar adalah doktrin Alkitab. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika menyatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, dan ia berdoa, semoga Allah damai sejahtera menguduskan. Alkitab dengan jelas mengajarkan apa itu pengudusan dan bagaimana cara memperolehnya. Juru Selamat mendoakan murid-muridnya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang-orang percaya akan disucikan oleh Roh Kudus. Apakah pekerjaan Roh Kudus itu? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan pemazmur berkata, Tauratmu itulah kebenaran. Melalui firman dan Roh Allah telah dibukakan kepada manusia prinsip-prinsip agung kebenaran yang terkandung di dalam hukum-Nya. Dan oleh karena hukum Allah adalah kudus, benar, dan baik, sebagai salinan kesempurnaan ilahi, maka tabiat yang dibentuk oleh karena penurutan kepada hukum itu juga adalah kudus. Kristus adalah contoh yang sempurna dari tabiat seperti itu. Ia berkata, "Aku menuruti perintah Bapakku. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Para pengikut Kristus harus menjadi seperti Dia. Oleh rahmat Allah membentuk tabiat yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum-Nya yang kudus. Inilah pengudusan menurut Alkitab. Pekerjaan pengudusan ini dapat dicapai hanya melalui iman dalam Kristus. Oleh kuasa Roh Allah yang tinggal di dalam hati, Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya. Hai saudara-saudara, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Orang-orang Kristen akan merasakan dorongan-dorongan atau desakan-desakan dosa itu, tetapi ia akan selalu berperang melawannya. Disinilah pertolongan Kristus diperlukan. Kelemahan manusia menjadi bersatu dengan kekuatan ilahi, dan iman berseru, tetap syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Inilah renungan kita pada hari ini. Selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.